Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alvina Matul Hasanah and my name 0704012067. My program studi Aqidah and Filsafat Islam. Here I will analysis about Immanuel Kant and the development of modern psychology. Immanuel Kant and the development of modern psychology. Few thinkers in the history of Western civilization have had such a broad and lasting impact. Immanuel Kant, this wise man from Königsberg, spent his whole life in the eastern borders of Prussia, but his mind wandered freely through Europe and in time to America, where the effects are still being seen. Countless amount of analysis and comments have been made establishing Kant as the preeminent epistemologist, philosopher, and science moral philosopher, expert, and metaphysician. He was even recognized as a natural historian and cosmologist, what a writer called the Kant-Laplace hypothesis about the origin of the universe. He is less frequently credited as a psychologist, an anthropologist, or philosopher of thought, to use terms that are the currency of that. Nonetheless, the thesis of his essay is that of Immanuel Kant. He basis for later development in the broad field of inquiry which has been labeled psychology. Jadi pada abstrak kali ini, beberapa pemikir dalam sejarah peradaban barat telah berdampak yang luas, seperti Immanuel Kant. Ini disebut dengan orang bijak dari Königsberg yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam batas-batas timur Prusia, tetapi pikirannya berkelana dengan bebas ke seluruh Eropa dan ke Amerika, di mana efeknya masih terlihat. Jumlah yang tak terhitung analisis dan komentar telah menetapkan Kant sebagai yang unggul epistemologis, filosof ilmu pengetahuan, filosof moral, ahli estetika, dan ahli metafisika. Dia bahkan diakui sebagai sejarawan alam dan kosmolog, penulis apa yang disebut dengan hipotesis Kant-Laplace tentang asal-usul alam semesta. Meskipun demikian, tulisan ini adalah bahwa Immanuel Kant meletakkan dasar untuk nanti perkembangan di bidang penyelidikan yang luas dan telah berlabel psikolog. Kant criticism of psychology. The first part of Kant's critique of psychology appears in Vernu's famous critique der Reinen. There is no purely rational knowledge of the soul. It is based on a posteriori experience rather than a priori reason, and experience can never provide the basis for purely rational and certain evidence about the nature of the soul, just because there is an empirical I in every act of thought, for example, does not prove that this I is substantial or identical from one thought to another or simple. Bagian pertama dari kritikan terhadap psikologi muncul dalam karyanya yang terkenal, Kritik der Reinen Vernuft. Tidak ada pengetahuan yang murni rasional tentang jiwa. Ini didasarkan pada pengalaman a posteriori daripada alasan a priori, dan pengalaman tidak pernah dapat memberikan dasar bagi bukti yang murni rasional dan pasti tentang sifat jiwa. Hanya karena ada aku empiris dalam setiap tindakan pemikiran, misalnya, tidak membuktikan bahwa aku ini substansial atau identik dari satu pemikiran ke pemikiran lainnya, ataupun sederhana. The next, there was no essence of I following his existence, and even granting, as Kant did, there must be a nominal
I to account for the a priori possibility of knowledge. No attribute other than existence can be legitimately based on these other attributes, such as substance will be illegitimately withdrawn from the realm of experience. Thus can conclude science rational psychology is a science which surpasses all the power of the human mind. There is nothing left for us but to study our souls under the guidance of experience, and limit ourselves to questions which do not transgress in it a content can be made available to them through the possibility of inner experience. In other words, can conclude that psychology can only be an empirical science. He published the result of this critical analysis in the preface to Metaphysics Anfangsgrundel der Naturwissenschaft, or Metaphysical Foundation of Natural Science. Jadi kan menyimpulkan karena psikologi rasional adalah ilmu yang melampaui selama kekuatan akal manusia. Tidak ada yang tersisa bagi kita, tetapi mempelajari jiwa kita di bawah bimbingan pengalaman dan membatasi diri kita pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak melampaui batas di dalamnya. Dengan kata lain, kan juga menyimpulkan bahwa psikologi hanya dapat menjadi ilmu empiris. Dia menerbitkan hasil analisis kritis ini dalam kata pengantar Metaphysics Anfangsgrundel der Naturwissenschaft atau Metaphysics Foundation of Natural Science. Again, the conclusion is negative. Psychology, or the empirical doctrine of the soul, can never be a true natural science. It can never be anything more than the natural doctrine of internal understanding. According to Kant, this is because it cannot be based on a priori principles and thus cannot produce apodictic knowledge or certain knowledge. More specifically, psychology cannot make use of mathematics, which provides the necessary tools for the a priori construction of concept in science. Jadi sekali lagi kesimpulannya negatif, psikologi atau doktrin empiris tentang jiwa tidak pernah bisa menjadi ilmu alam yang sebenarnya. Ia bisa tidak pernah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar doktrin alami tentang pengertian internal. Menurut Kant adalah karena ia tidak dapat didasarkan pada prinsip-prinsip a priori dan dengan demikian tidak dapat menghasilkan pengetahuan apodiktik atau pengetahuan tertentu. Lebih khusus, psikologi tidak dapat memanfaatkan matematika yang menyediakan sarana yang diperlukan untuk konstruksi a priori konsep dalam sains. According to Kant, in any particular doctrine of nature, only so much true science can be found because there is mathematics within it. But psychology can never make use of mathematics, according to Kant, because it's empirical, that has no spatial dimension and therefore only in one time dimension. Therefore, unless one may wish to consider only the law of continuity in the flow of internal change, mathematics cannot be applied to purely mental phenomena such a procedure can never produce apodictic knowledge because it does not contain a priori the necessary elements. Otherwise, it can only lead to the tentative or law of experience. The designation of psychology as merely empirical does not mark the end of Kant's critique. In the same preface to the same work, he says that psychology is not only empirical, it is not even a good empirical discipline. Furthermore, psychology suffers from poor quality and limited observation ranks available to psychologists. Psychology, in short,
can never be a truly rational science based on mathematics and produce the necessary truth, nor can it be an experimental science. Kant could see no way to change this verdict, but he did see a way in which psychology could at least become a better empirical science. Menurut Kant, dalam setiap doktrin khusus tentang alam hanya begitu banyak ilmu pengetahuan sejati yang dapat ditemukan karena ada matematika di dalamnya. Tapi psikologi tidak pernah bisa memanfaatkan matematika. Itu menurut Kant karena data empirisnya tidak memiliki dimensi spasial dan karena itu hanya ada dalam satu dimensi waktu. Oleh karena itu, seseorang mungkin ingin mempertimbangkan hanya hukum kontinuitas dalam aliran perubahan internal. Matematika tidak dapat diterapkan pada fenomena mental murni. Prosedur seperti itu tidak pernah bisa menghasilkan pengetahuan audiktik karena tidak mengandung a priori elemen yang diperlukan. Sebaliknya, itu hanya dapat mengarah pada hukum tentatif atau pengalaman. Penunjukan psikologi sebagai hanya empiris tidak menandai akhir dari kritik Kant. Dalam kata pengantar yang sama untuk pekerjaan yang sama, dia mengatakan bahwa psikologi tidak hanya empiris, itu bahkan bukan disiplin empiris yang baik. Selanjutnya, psikologi menderita kualitas yang buruk dan rentang pengamatan terbatas yang tersedia untuk psikolog. Singkatnya, psikolog tidak pernah bisa menjadi benar-benar ilmu rasional berdasarkan matematika dan menghasilkan yang diperlukan kebenaran. Juga tidak bisa menjadi ilmu eksperimental. Kant bisa tidak melihat cara untuk mengubah putusan ini, tetapi dia memang melihat cara di mana psikologi setidaknya bisa menjadi ilmu empiris yang lebih baik. Psychology must, he said, use a different methodology, the so-called anthropological methodology, which is based on observing external rather than internal feelings. Knowledge of such human nature can be gathered in this way and supplemented by travels or at least reading travelogues, and with tools such as studies of world history, biography, and even plays and novels can distill it. Kant said into the law of experience that will assist men and women in their journey of life, knowing better how humans tend to behave and how they tend to reach to certain behaviors. Individuals can make better choices about of the best course of action. This was a sufficient justification, in Kant's opinion, for developing an empirical psychology based on external rather than internal observation. Jadi, psikologi katanya menggunakan metodologi yang berbeda, yang disebut dengan metodologi antropologis, yang didasarkan pada pengamatan terhadap perasaan eksternal daripada internal. Pengetahuan tentang sifat manusia seperti itu dapat dikumpulkan dengan cara dilengkapi dengan perjalanan atau setidaknya membaca catatan perjalanan, dan dengan alat bantu seperti studi tentang sejarah dunia, biografi, dan bahkan drama dan novel. Bisa disuling katakan menjadi hukum pengalaman yang akan membantu pria dan wanita dalam perjalanan hidup mereka mengetahui lebih banyak bagaimana manusia cenderung berperilaku, bagaimana mereka cenderung bereaksi terhadap tertentu perilaku. Individu dapat membuat pilihan yang lebih baik terhadap tindakan terbaik. Ini adalah pembenaran yang cukup di Kant untuk mengembangkan psikologi empiris berdasarkan pengamatan eksternal daripada internal. Jadi kesimpulannya itu Kant menyimpulkan karena psikologi rasional adalah ilmu yang melampaui semua kekuatan akal manusia dan tidak ada yang tersisa bagi kita untuk mempelajari jiwa kita di bawah bimbingan pengalaman dan membatasi diri kita pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan melampaui batas yang ada di dalamnya karena sudah disediakan bagi mereka melalui kemampuan pengalaman batin.
Dengan kata lain, yaitu Kant sudah menyimpulkan bahwa psikologi hanya dapat menjadi ilmu empiris. Selanjutnya, karena tidak ada dasar pada prinsip-prinsip a priori, dan dengan demikian tidak dapat menghasilkan pengetahuan apodiktik atau pengetahuan tertentu, psikologi tidak dapat memanfaatkan matematika yang menyediakan sarana yang diperlukan untuk konstruksi a priori konsep dalam sains. Karena setiap doktrin khusus tentang alam, hanya begitu banyak ilmu pengetahuan sejati yang dapat ditemukan karena ada matematika di dalamnya. That's all from me, more or less. Apologies and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.